Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenal kata kerja atau dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Nah, kata dalam bahasa Arab itu terbagi ke dalam 3. Yang pertama ada yang dinamakan isim. Isim artinya kata benda. Kata benda itu seperti apa saja? Contohnya buku, kitabun, pulpen, qalamun, kemudian perpustakaan, maktabatun, nama-nama juga termasuk ke dalam isim atau kata benda. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan fi'il atau kata kerja seperti memasak, menyapu, mengepel, dan sebagainya. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan harf. Harf itu artinya huruf. Huruf seperti ila yang artinya ke, kemudian fi yang artinya di dalam. Kemudian pembagian kata kerja atau fi'il dalam bahasa Arab itu terbagi ke dalam 3. Yang pertama ada namanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya kata kerja lampau yang telah berlalu. Yang kedua ada yang dinamakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya kata kerja sekarang atau yang akan datang. Dan yang ketiga ada fi'il amr. Fi'il amr itu artinya kata kerja perintah. Nah, yang akan dibahas kali ini mengenai fi'il madhi atau lafaz yang menunjukkan kejadian yang telah berlalu dan telah selesai. Tandanya fi'il madhi itu selamanya difathahkan huruf akhirnya. Nah, di sini fathahnya itu terbagi lagi. Ada yang fathah secara lafaz. Contohnya seperti apa? Berikut contohnya, gosala. Nah, gosala itu bisa dilihat di tanda merah. Di sana, di atas huruf lam, itu ada harakat fathah. Itu menunjukkan tanda fi'il madhi. Artinya, dia laki-laki telah mencuci. Yang lainnya, hajaro. Nah, di huruf ro, bisa dilihat di tanda merahnya, di atas huruf ro ada harakat fathah. Itu pun menunjukkan tanda fi'il madhi. Kemudian, wasala. Wasala bisa dilihat di atas huruf lam terdapat harakat fathah. Artinya dia laki-laki telah sampai. Jadi salah satu tandanya itu adalah selamanya difathahkan huruf akhirnya. Dan ini adalah fathah secara lafaz. Kemudian ada pula fathah secara perkiraan. Contohnya Roma. Nah, bisa dilihat di ujung kata itu tidak menunjukkan fathah, melainkan seperti yamati. Tetapi di sana terdapat fathah secara perkiraan. Jadi dia termasuk fi'il madhi. Artinya dia laki-laki telah melempar. Kemudian contoh yang kedua, naha. Itu artinya dia laki-laki telah melarang. Da'a. Nah, di akhir kata dari da'a adalah alif, tapi di sana fathahnya itu perkiraan. Jadi termasuk kepada fi'il madhi. Artinya dia laki-laki telah memanggil. Selanjutnya ada beberapa contoh yang akan diberikan mengenai al-fi'lul madhi atau kata kerja lampau. Di sini penanda waktu bagi kata kerja lampau itu diantaranya amsi, bil amsi, kemarin, qabla qalilin, barusan, qabla yaumaini, 2 hari yang lalu, qabla syahrin, bulan lalu, qabla al-usbu', minggu lalu, qabla sanatin, tahun lalu, dan masih banyak lagi. Artinya kejadian yang telah dilakukan itu termasuk ke dalam fi'il madhi. Sebagaimana contohnya 2 tahun yang lalu, 15 hari yang lalu, kemarin malam, kemarin siang, dan sebagainya. Lalu, fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir bagaimana? Untuk
fi'il maudhi yang bersambung dengan dhamir, yang pertama ada dhamir huwa. Huwa itu artinya dia laki-laki. Contohnya hajar. Dapat dilihat pada tanda merah berikut. Di atas huruf ro itu harakatnya adalah fathah. Kemudian yang kedua huma, artinya mereka laki-laki berdua. Untuk fi'il madhinya hajaro, dapat dilihat ada tanda merah berupa alif, yang mana itu menjadi ciri untuk dhamir huma, menandakan bahwa fi'il madhi tersebut adalah untuk dua orang. Yang ketiga hum, mereka laki-laki lebih dari dua. Untuk fi'il madhinya hajaru. Nah, di sana dapat dilihat di tanda merah bahwa yang menjadikan cirinya adalah harokat akhirnya diubah menjadi dhammah, kemudian ditambahkan waw dan alif. Itu menjadi ciri bagi dhamir hum. Kemudian yang selanjutnya ada hiya. Hiya itu artinya dia perempuan. Dapat dilihat fi'il madhinya hajarat. Hajarat, di ujung huruf ro ada tambahan tak sukun atau tak tanis. Nah, tak tanis ini menjadi ciri bahwa fi'il madhi ini diperuntukkan untuk dhamir hiya atau dia perempuan. Kemudian ada huma. Huma untuk perempuan, mereka berdua, mereka perempuan berdua. Dapat dilihat fi'il madhinya hajarota. Di sana di tanda merah terdapat huruf ta dengan alif. Itu menjadi tambahan bagi fi'il madhi untuk fi'il madhi huma. Kemudian yang selanjutnya ada hunna. Mereka perempuan, lebih dari dua. Untuk hunna bisa dilihat fi'il madhinya hajarna. Di sana ada tambahan huruf na, dan huruf ro-nya atau huruf akhirnya itu disukunkan. Nah, hajarna. Huruf akhirnya disukunkan, lalu ditambahkan huruf na. Selanjutnya, untuk dhamir anta, kamu laki-laki. Untuk dhamir anta, cirinya adalah dengan adanya tambahan tak pada akhirnya. Sebagaimana contoh hajarta. Di sana dapat dilihat bahwa huruf sebelum huruf akhirnya itu harakatnya adalah sukun. Kemudian ditambahkan huruf ta. Jadi hajarta. Untuk dhamir antuma atau kamu laki-laki berdua, dapat dilihat dalam ciri yang telah saya tandai dengan warna merah, hajar tuma, ada tambahan tuma pada akhirnya, dan huruf akhirnya itu yaitu huruf ro disukunkan. Kemudian selanjutnya dhamir antum. Antum itu artinya kalian laki-laki lebih dari dua, artinya 3, 4 sampai sekian orang. Nah, itu dapat dilihat pula cirinya yang ditandai dengan warna merah. Hajartum. Ada tambahan tum pada akhir kata. Kemudian anti. Untuk dhamir anti itu artinya kamu perempuan. Untuk dhamir anti, fi'il madhinya itu hajarti. Hajarti, di sini ada tambahan huruf ti. Ti di sini menandakan bahwa fi'il madhinya ini untuk perempuan. Kemudian dhamir antuma. Antuma itu artinya kamu perempuan berdua. Dan bisa dilihat fi'il madhinya hajartuma. Nah, yang ditandain oleh warna merah di sini tuma itu menjadi ciri bagi kamu berdua, kamu perempuan berdua. Dan ini mirip dengan
antuma yang laki-laki ya. Jadi antuma yang laki-laki dan yang perempuan pun sama-sama cirinya adalah ada akhiran tuma di akhir katanya. Selanjutnya, antunna. Antunna itu kalian perempuan lebih dari 2. Nah, bisa dilihat di sini fi'il madhinya hajartunna. Ada tambahan tunna, 2 huruf berarti ya. Tunna di sini menjadi ciri bahwa fi'il madhi ini adalah untuk dhamir antunna atau kalian perempuan lebih dari 2. Selanjutnya, untuk dhamir ana. Ana itu artinya saya. Fi'il madhinya hajartu. Nah, di sana ada tanda merah pada kata tu. Maaf, pada huruf tu. Di situ yang menjadi ciri bahwa fi'il madhi ini adalah untuk dhamir ana atau saya adalah adanya tu pada akhir fi'il. Tambahan tu. Kemudian ada dhamir nahnu. Dhamir nahnu itu artinya kami atau kita. Contohnya hajarna. Dapat dilihat pada tanda merah, yang ditandai merah itu pada huruf na. Nah, di sana na ini menjadi pertanda bahwa fi'il madhinya ini adalah untuk dhamir nahnu. Berikut ini ada contoh dari al-fi'lu al-madhi atau kata kerja lampau. Yang pertama, zahaba Muhammadun ila Jakarta. Artinya, Muhammad telah pergi ke Jakarta. Nah, dapat dilihat ciri dari fi'il madhi atau tanda dari fi'il madhi itu bahwa di akhirannya adalah dipathahkan. Di sana, yang menjadi fi'il madhinya adalah zahaba. Kemudian untuk perempuan, zahabat Fatimatu ila Jakarta, yang artinya Fatimah telah pergi ke Jakarta. Ada tambahan huruf ta. Huruf ta yang sukun sesudah ba. Karena apa? Karena Fatimah ini bentuknya adalah perempuan, mu'annas. Fatimah itu dhamir atau kata gantinya adalah hiya. Dia perempuan, sehingga ciri atau tanda dari fi'il madhinya itu ditambahi dengan ta sukun. Selanjutnya, ini contoh-contoh selain tadi hajaro dari fi'il wasala. Wasala itu artinya sampai, telah sampai. Nah, untuk huwa wasala, huma wasala, hum wasalu, hiya wasalat, huma wasalata, hunna wasalna, anta wasalta, antuma wasaltuma, antum wasaltum, anti wasalti, antuma wasaltuma, antunna wasaltunna, ana wasaltu, nahnu wasalna. Semuanya yang ditandai merah itu merupakan ciri dari tiap masing-masing dhamirnya. Ya, sebagai contoh untuk anta. Anta itu cirinya adalah yang ditandai merah. Wasal ta. Nah, ta yang ditandai merah itu merupakan ciri dari fi'il madhi anta. Selanjutnya, contoh dari al-fi'lu al-madhi atau kata kerja lampau. Al-muslimu hajara ila Makkata. Seorang muslim telah berhijrah ke Mekkah. Yang menjadi fi'il madhi pada kalimat tersebut adalah hajara. Itu telah berhijrah. Selanjutnya, al-muslimuna hajaru ila Makkata, yang artinya para muslim telah berhijrah ke Mekkah. Dapat dilihat pada akhiran kata
al-muslimu itu ada waw dan nun, tambahan waw dan nun. Al-muslimuna yang menunjukkan bahwa ini untuk muslim yang lebih dari 2 orang atau dinamakan dengan jamak dalam bahasa Arab. Jadi 3 orang atau lebih. Nah, untuk fi'il maudhi'nya pun memakai fi'il maudhi yang untuk lebih dari 2 orang, yaitu ditambahi waw dan alif sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, sehingga fi'il maudhi'nya menjadi hajaru al-muslimuna hajaru ila Makkah. Untuk contoh selanjutnya, al-muslimatu hajarat ila Makkah. Terdapat tambahan tak marbutoh pada kata al-muslimah. Al-muslimatu terdapat ta yang menunjukkan bahwa ini merupakan jenis dari perempuan, muslimah yang artinya hajarat ila Makkah, yang artinya seorang muslimah telah berhijrah ke Mekah. Nah, dapat dilihat pula ciri atau penanda fi'il maudhi'nya itu ada tambahan tak sukun. Terdapat tambahan tak sukun sebagai ciri bahwa fi'il tersebut untuk muannas atau untuk perempuan, yaitu al-muslimatu. Selanjutnya, al-muslimatu hajarna ila Makkah. Para muslimah telah berhijrah ke Mekah. Dalam kata al-muslimatu terdapat tambahan alif dan ta yang merupakan penanda bahwa muslimnya itu banyak, lebih dari 2. Artinya, fi'il maudhi'nya pun harus untuk fi'il maudhi yang lebih dari 2, yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan ditambahin na, sehingga hajarna. Tidak hajarot atau hajarta atau hajartuma, tetapi hajarna ditambahin dengan na sebagai ciri atau penanda bagi fi'il maudhi untuk yang lebih dari 2. Selanjutnya, contoh selanjutnya, ana untuk dhamir saya. Ana hajartu ila Makkah. Yang artinya saya telah berhijrah ke Mekah. Di sana ada tambahan tu. Cirinya itu yaitu ada tu pada akhir dari fi'il hajaro, yaitu hajartu menjadi hajartu. Itu sebagai penanda bahwa fi'il ini itu untuk dhamir ana. Selanjutnya, nahnu hajarna ila Makkah, yang artinya kita telah berhijrah ke Mekah. Dapat dilihat pada tanda merah hajarna. Nah, di sana huruf na itu merupakan penanda fi'il maudhi untuk dhamir nahnu. Selanjutnya, al-muslimuna hajaru ila Makkah, sebagaimana yang telah dibahas tadi, para muslim telah berhijrah ke Mekah. Ini menandakan bahwa al-muslimuna itu merupakan muslim lebih dari 2 orang. Selanjutnya, al-muslimatu hajarna ila Makkah. Dan ini para muslimah telah berhijrah ke Mekah, yaitu ada tambahan alif dan ta pada akhir dari kata muslimah. Nah, apabila kata kerjanya terdapat diletakkan di awal, maka hanya diganti untuk tanda mudzakkar laki-laki atau muannas. Nah, bagaimana jika kata kerjanya yaitu hajaru dan hajarna ini ya, itu berada di awal, maka diganti untuk tanda mudzakkar atau muannasnya saja. Lihat contohnya. Hajaro al-muslimuna ila Makkah. Hajaro al-muslimuna. Nah, di sana terdapat al-muslimuna yang merupakan muslim lebih dari 2 orang.
Tetapi kata kerjanya itu disimpan di awal, yaitu hajaro tidak menjadi hajaru. Mengapa? Karena disimpan di awal, sehingga tandanya itu hanya diubah tanda muzakkar atau muannasnya saja. Kemudian yang kedua, hajarot al-muslimatu ila Makkata. Al-muslimatu ini merupakan muslimah yang lebih dari 2 orang atau banyak muslimahnya. Untuk tanda fi'il madhinya, karena diletakkan di awal, maka tidak menjadi hajarna, melainkan ditambahi ciri dari mu'annas, yaitu adanya tak sukun. Jadi hajarat. Nah, hajarat yang artinya telah berhijrah perempuan, para muslimah perempuan tersebut. Untuk selanjutnya, untuk dhamir ana, hajartu ila Makkata, sebagaimana ciri dari dhamir ana atau saya itu, yaitu ujung dari fiilnya itu terdapat tambahan tu. Bisa dilihat artinya saya telah berhijrah ke Mekah. Ini contoh yang selanjutnya, hajarta ila Makkata. Di sana terdapat tanda ciri dari fiilnya itu, di akhirnya ada huruf ta yang merupakan pertanda bahwa fiil madhi ini adalah untuk kamu laki-laki. Ada tambahan ta, jadi artinya kamu laki-laki telah berhijrah ke Mekah. Nah, demikianlah penjelasan yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan mengenai fiil madhi tersebut dapat bermanfaat, dan apabila masih banyak yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung, sehingga adik-adik bisa memahami apa materi yang telah dijelaskan tadi. Jangan sungkan untuk bertanya ya. Sekian.